Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan suaminya, Harvey Muiz di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Usai sidang, tim kuasa hukum Sandra Dewi mencermati bahwa ada ketidakcocokan data yang dimiliki oleh JPU, terkait nomor unit apartemen yang disita, serta tahun kepemilikannya. Ia juga menjelaskan, bahwa beberapa aset yang disita, tak memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jadi framingnya keterlaluan. Lalu hal yang lain tadi juga jaksa telah salah dalam menuliskan terkait dengan perolehan apartemen, ya, apartemen 2 unit apartemen di Paramount Serpong, ya, yang itu adalah perolehan 2014 dan 2015. Tetapi dalam laporannya jaksa menuliskannya 2017. Jadi itu mau dicocokkan dengan kaitannya dengan Tempus mungkin. Tapi kalau dilihat di dalam perjanjiannya, memang perolehan daripada apartemen tadi itu berdasarkan perjanjian dengan Paramount Serpong selama 1 tahun itu Sandra berhak atas 1 unit. Ya, yang satu Desember 2014, yang kedua Desember 2015. Dan di dalam berkas daftar bukti yang dituliskan oleh JPU tadi juga kami keberatan karena nomor blok dan nomor unitnya salah. Jadi kalau nomor blok sama nomor unitnya salah, jangan sampai nanti punya orang yang disita, orang jadi punya masalah gara-gara ini. Kita bicara soal fairness dalam persidangan. Jadi kita kalau mau dalam sidang kita harus punya data yang sama dan kita punya list yang sama. Ketika ada list yang tidak sama, lalu tidak sesuai dengan ketentuan hukum di dalam proses persidangan, ya itu harus dikembalikan. Adapun berkaitan dengan permintaan daripada JPU dalam minggu yang lalu, ya, berkaitan dengan untuk dilakukan eksekusi atau lelang terlebih dahulu terhadap barang-barang yang disita, sekali lagi kami masih berkeberatan dengan hal tersebut. Yang pertama, di dalam persidangan kemudian juga misalkan terhadap tas itu JPU juga tidak berhasil tentang membuktikan kaitan dengan kepemilikan tas tadi, ya, asalnya. Yang kedua juga berkaitan dengan yang lain, itu merujuk pada pasal 45, maka harusnya barang yang dapat dilakukan lelang terlebih dahulu itu adalah terkait dengan barang yang cepat rusak atau barang yang gampang busuk, kayak misal makanan, ya, beras, makanan, buah-buahan. Itu memang kalau udah disita, habis disita harus segera dilakukan lelang. Kenapa? Karena agar tidak hilang keekonomiannya, juga tidak cepat rusak. Nah, barang-barang yang cepat rusak itu yang tadi saya sebutkan contohnya. Sedangkan tadi yang disebutkan terkait dengan tanah, ya, mobil, juga tas, itu tidak termasuk dalam kualifikasi tadi, ya. Sehingga saya melihat untuk kita sama-sama membaca kembali pasal 45 KUHP dan bagaimana wewenang itu dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan. Jangan ini ada terkait diambil dulu baru nanti dibuktikan kemudian, nggak gitu caranya, ya. Harusnya secara hati-hati ketika melakukan perampasan hak terhadap orang lain, ya. Ini kan bentuk perampasan hak, ya. Ketika ada hak daripada perampasan itu dilakukan, maka perampasan itu harus dilakukan secara hati-hati. Ketika perampasan hak orang lain dilakukan secara serampangan, nah ini yang namanya adalah penerapan draconian law measures. Hal yang harus dilarang di dalam penegakan hukum adalah menerapkan draconian, ya, wewenang-wewenang, dan itu nggak boleh dilakukan.